Yang terhormat Majelis Pendidikan Tinggi, Pendidikan dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang, Senat Universitas Muhammadiyah Magelang, jajaran Kepala Forum Koordinasi Pemimpin Daerah Kota dan Kabupaten Magelang, pimpinan fakultas, badan, lembaga, biro dan program studi di Universitas Muhammadiyah Magelang, segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang, para hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Magelang dengan acara pengukuhan guru besar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang pada Selasa 29 Zulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan 27 Mei 2025 Miladiah dimulai. Senat Universitas Muhammadiyah Magelang memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Sang Surya.
Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Afifah Nur Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqi. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Wallahu bima ta'maluna khabir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Magelang dibuka oleh Sekretaris Senat. Sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Magelang dengan acara pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Magelang Selasa 29 Dzulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan 27 Mei 2025 Miladiyah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia oleh Eko Kurniasih Pratiwi, SI, MSI. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 1364/M/07/2004 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menimbang A dan seterusnya, mengingat A dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 nomor 1298/DT.0401/2024 tanggal 7 Oktober 2024 memutuskan menetapkan ke-1. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024, nama Yun Arifatul Fatimah, NUPTK 69852653231132. Tempat tanggal lahir Magelang 6 Juni 1974. Pendidikan tertinggi strata 3. Pangkat penyetaraan golongan ruang TMT penata tingkat 1 Romawi 3/D 1 November 2023. Jabatan Lektor Kepala TMT 1 Mei 2021. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 pada Universitas Muhammadiyah Magelang. Dinaikkan jabatannya sebagai profesor dalam ranting ilmu atau kepakaran Sustainable Manufacturing. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2024. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Satrio Sumantri Brojonegoro, ditandatangani dan stempel. Orasi ilmiah dengan tema Sustainable and Intelligent Circular Economy in the Era of Industry 5.0, Integrasi Sains, Teknologi, Etika, dan Estetika Lingkungan kepada Profesor Insinyur Yun Arifatul Fatimah, ST, MT, PhD, IPU, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta jajarannya, yang kami hormati Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang, Senat Universitas Muhammadiyah Magelang, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang beserta jajarannya, jajaran Kepala Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota dan Kabupaten Magelang, guru besar dan dosen pembimbing program S1, S2, dan S3, pimpinan PTMA, Forum Dekan Teknik Indonesia, Ikatan Keluarga Alumni Unima, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, pimpinan di tingkat universitas, fakultas, lembaga, biro, dan ketua program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang, segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang, para hadirin, tamu undangan, keluarga, dan handai tolan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya, Yun Arifatul Fatimah, memulai dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia ilmu, kesempatan, keberuntungan, dan rahmatnya, sehingga saya mampu untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya di auditorium Universitas Muhammadiyah Magelang dalam pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang Sustainable Manufacturing pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Hadirin yang terhormat, selanjutnya izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Sustainable and Intelligent Circular Economy in the Era of Industry 5.0, Integrasi Sains, Teknologi, Etika, dan Estetika Lingkungan. Orasi ini saya susun dari pengalaman pendidikan, penelitian, diskusi, pertemuan ilmiah, dan kerjasama nasional maupun internasional selama lebih dari 20 tahun ini. Orasi ini berisi beberapa poin penting berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goal. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita hidup dalam abad yang dinamis, kompleks, fragile, dan penuh ketidakpastian. Sebuah era yang dikenal dengan tantangan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Di tengah ketidakstabilan iklim, krisis energi, degradasi lingkungan, dan tekanan populasi, isu sustainability bukan lagi sekadar wacana, melainkan panggilan mendesak untuk kita segera bertindak. Dunia menuntut kita untuk melampaui pendekatan lama yang eksploitatif menuju sistem yang regeneratif, inklusif, dan berkeadilan. Our Common Future 1987 menjadi tonggak bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Namun sayangnya hingga kini tantangan berkelanjutan semakin mendesak. Laporan IPCC 2023 menunjukkan bahwa suhu global telah meningkat lebih dari 1,1 derajat Celcius dibandingkan pra-industri, dan kita semakin dekat pada ambang batas 1,5 derajat Celcius yang kritis. Global warming dan climate change menjadi isu dunia yang tidak bisa terelakkan lagi. Global Footprint Network juga mencatat bahwa pada tahun 2023 manusia menggunakan sumber daya 1,7 kali overconsumption, lebih banyak daripada kemampuan regeneratif bumi, yang juga secara signifikan memberikan dampak pada peningkatan gas rumah kaca. Menurut data Global Carbon Project 2023 diketahui bahwa emisi karbon global mencapai rekor tertinggi sebesar 36,8 miliar ton CO2, dan emisi gas rumah kaca Indonesia mencapai 1.8 million ton karbon dioksida pada tahun 2022. Bank Dunia juga mencatat bahwa emisi ini menyebabkan lebih dari 7 juta kematian dini setiap tahunnya. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca ini berdampak pada peningkatan suhu bumi sehingga memicu pencairan es di kutub, kenaikan permukaan laut,
pola cuaca yang tidak menentu, kekeringan, banjir, spesies punah, masalah kesehatan masyarakat yang serius, dan global sustainability isu yang meluas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sustainability isu ini seakan telah diprediksi jauh hari di Al-Quran, seperti tercantum dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di barat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat relevan dengan kondisi bumi saat ini. Kerusakan ekologi terjadi di mana-mana, menjadi bukti nyata dari ketidakimbangannya hubungan manusia dengan alam. Banjir besar melanda berbagai kota karena hutan yang ditebang, alih fungsi lahan, manufaktur yang berlebihan, dan sistem drainase yang tak mampu menampung debit air. Di sisi lain, kekeringan berkepanjangan menghantam wilayah lain, mengeringkan sumber air, merusak tanaman, dan mengancam ketahanan pangan. Tidak hanya itu, kebakaran hutan semakin sering terjadi, baik karena perubahan iklim maupun karena keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam demi keuntungan jangka pendek. Quran surat Ar-Rum ayat 41 mengingatkan kita bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat perbuatan manusia. Namun Allah tidak meninggalkan kita dalam keputusasaan. Dalam Quran surat Ar-Raf ayat 56, Allah Subhanahu wa taala kembali memperingatkan dan memberikan petunjuk kepada umat manusia, yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang merupakan inti perwujudan sustainable development. Development that meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own need. Prinsip sustainability yang meliputi perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan ekonomi berkelanjutan selaras dengan pesan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 ini. Seruan untuk berbuat baik dan tidak menimbulkan kerusakan mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Sustainability bukan sekadar isu teknik, bukan sekedar isu lokal, tapi adalah sebuah isu global. Bapak Ibu yang kami hormati, sayangnya kerusakan di bumi ini tidak juga berhenti. Bahkan semakin meningkat dengan secara signifikan. Globalisasi, manufacturing yang tidak terkendali, urbanisasi menghasilkan isu-isu sustainability yang semakin luas dan berdampak negatif pada lingkungan bahkan pada manusia secara luas. Dan ironisnya sebagian besar dunia masih memegang pada prinsip take, make, dispose atau mengambil, membuat, dan kemudian hanya membuang. Linear ekonomi adalah model tradisional yang mengikuti pola ambil, buat, dan buang atau take, make, dispose, di mana sumber daya alam diekstraksi, digunakan untuk produksi lalu dibuang sebagai sampah setelah digunakan. Sistem ini mengabaikan keberlanjutan dan menciptakan masalah besar seperti penipisan sumber daya, peningkatan sampah, limbah, dan polusi lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, krisis iklim seperti gagal panen, bencana alam, peperangan terjadi dengan sangat signifikan dan kian marak akibat perebutan sumber daya yang makin lampau, berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan global. Bapak Ibu yang kami hormati, peningkatan emisi karbon secara signifikan dipengaruhi oleh banyak sektor, mulai dari transportasi, manufacturing, agriculture, bahkan juga sampah, limbah yang dihasilkan oleh manusia. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor limbah dan sampah menyumbang sekitar 18,2% dari total emisi gas rumah kaca. Emisi ini dihasilkan dari berbagai sumber termasuk timbulan sampah domestik dan juga sampah industri. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia menunjukkan adanya darurat sampah. Tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang
menjadi salah satu simbol darurat sampah Indonesia di wilayah Jabodetabek dan Indonesia. Pada tahun 2021, TPST Bandar Kembang menerima total 2,28 juta ton sampah dengan rata-rata harian sekitar 6,247 ton. Tingginya tumpukan sampah di lokasi tersebut bahkan mencapai 40 meter, setara 2 kali tinggi patung Selamat Datang di Jakarta. Peningkatan sampah tidak hanya terjadi pada sampah organik, namun juga plastik dan juga non-organik yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, disinilah konsep take make return atau opposite dari linear ekonomi yang kita kenal sebagai circular economy menjadi solusi. Circular economy menawarkan kerangka sistem yang berfokus pada menghilangkan limbah dan polusi, design out waste and pollution, menjaga material agar tetap digunakan selama mungkin, keep material in use, serta meregenerasi sistem alam, regenerate natural system. Kerangka sistem ini diimplementasikan ke dalam 12 R strategi, atau kita kenalnya sebagai rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, kemudian repurpose, recycle, recover, redesign, responsibility, dan remodification. Bapak Ibu yang kami hormati, meskipun circular economy telah kita implementasikan secara lokal maupun regional, nasional maupun global, namun circular economy ini belum secara optimal diimplementasikan. Siklus teknik yang ada di circular economy, siklus biologi yang ada di circular economy belum menampakkan hasil secara signifikan. Namun demikian, beberapa industri, government, kemudian juga akademisi telah berusaha secara terintegrasi untuk mewujudkan sustainability melalui circular economy. Beberapa industri terdepan di Indonesia secara aktif berkontribusi dalam mewujudkan masa depan ekonomi sirkular. Salah satunya adalah Pebble. Pebble melakukan recycling textile waste into circular fashion. Limbah yang ada di industri yang sebagian besar dihasilkan dari industri tekstil dirubah menjadi material baru yang kemudian digunakan untuk fashion. Selanjutnya adalah recycling waste into home decor atau robris. Ini adalah satu aktivitas atau praktis dari circular economy yang merubah dari plastik waste menjadi beberapa dekor atau beberapa home decor. Kemudian yang berikutnya, transforming plastic waste into road asphalt yang dilakukan oleh Chandra Asi Pacific, di mana mereka merubah dari plastic waste menjadi aspal jalanan. Dan ini memberikan dampak positif yang sangat signifikan. Selanjutnya adalah recycle nickel slag into concrete bridge. Ini juga melakukan perubahan plastik waste menjadi aspal. Bapak Ibu yang kami hormati, circular economy berkembang dengan pesat. Circular economy ini melibatkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya era industri 4.0, maka teknologi digitalisasi juga sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan circular economy 4.0 di Indonesia. Circular economy 4.0 merupakan pengembangan dari konsep ekonomi sirkular yang memanfaatkan, mengoptimalkan teknologi digital era industri 4.0 seperti artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, big data, dan beberapa digitalisasi yang lain. Beberapa hal yang sudah kami lakukan di dalam riset kami, selain yang sudah kami lakukan dengan Suite Asia, dengan foundation dari European ASEAN dan juga dari Danida University of Southern Denmark, beberapa inovasi sudah kami lakukan berkaitan dengan pengembangan untuk 4.0 circular economy, mulai dari implementasi big data dan artificial intelligence, di mana di sini kombinasi analitik data besar dan kecerdasan buatan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam rantai pasok ekonomi sirkular. Teknologi ini dapat digunakan untuk waste classification seperti diterapkan di dalam IC Waste dan Smart Waste Hub yang merupakan salah satu proyek besar kami.
Data menganalisis big data menganalisis pola limbah berdasarkan volume, lokasi, waktu secara real time, serta AI mengoptimasi pemilahan sampah berdasarkan karakteristik materialnya seperti warna, bentuk, dan komposisi yang lain. Artificial intelligence, big data ini menjadi salah satu bukti bahwa digitalization, teknologi itu mampu untuk bisa mengoptimalkan pencapaian circular economy. Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu, blockchain dan digitalisasi for smart waste management juga menjadi salah satu bukti bahwa teknologi ini menjadi sebuah peluang bagi circular economy untuk bisa lebih optimal. Digital application yang juga sudah banyak dikembangkan di masyarakat, dan salah satunya juga sudah kami kembangkan berkaitan dengan IC Waste Application for Waste Transaction. Ini juga membuktikan bahwa transaksi yang ada di dalam pengelolaan sampah itu menjadi lebih optimal. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak sekali advantage yang bisa kita peroleh dari circular economy. Namun demikian, meskipun revolusi industri keempat telah memulai era teknologi digital secara masif, namun pendekatan ini terlalu berfokus pada teknologi. Ternyata terbukti bahwa pendekatan yang berfokus pada teknologi digitalisasi kurang memperhatikan dampak terhadap manusia. Otomasi yang berlebihan di industri manufaktur menyebabkan banyak pekerja mulai kehilangan pekerjaannya dan digantikan oleh robot atau sistem otomasi. Munculnya permasalahan sosial ini menunjukkan bahwa pendekatan industri 4.0, circular economy 4.0 belum cukup untuk dapat mewujudkan global sustainability. Isu lingkungan saat ini juga belum menunjukkan adanya perubahan signifikan di dalam pemecahan masalah lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, circular economy 5.0 menawarkan kesempatan kepada manusia, menempatkan manusia dan alam sebagai inti dari proses inovasi. Perubahan ini bukan sekedar manusia bukan sekedar sebagai objek efisiensi produksi. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya sirkular, tetapi juga adil, inklusif, dan regeneratif, mampu memulihkan, bukan hanya mempertahankan keseimbangan antara manusia, teknologi, dan planet. Pendekatan ini menempatkan well-being manusia dan ekosistem sebagai inti utama pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, Circular Economy 5.0 ini juga merupakan evolusi dari ekonomi sirkular 4.0 yang tidak hanya memperkuat 3 prinsip utama circular economy, namun juga internalisasi prinsip resiliensi, sustainable, dan human-centric ke dalam ekosistem yang menekankan pada keterlibatan seluruh aspek masyarakat sehingga terwujudnya inklusi sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, Circular Economy 5.0 mendorong co-creation antara manusia dan teknologi untuk menciptakan nilai bersama yang memerlukan integrasi antara sains, teknologi, etika, estetika, agar inovasi tidak hanya canggih tetapi juga berempati, bijaksana, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan serta menghargai keberlanjutan bumi. Circularity tidak cukup hanya diukur dari berapa ton sampah yang diolah, tetapi juga dari dampak sosial, nilai budaya, dan kontribusi terhadap regenerasi alam. Bapak Ibu yang berbahagia, harmoni dan sinergi 6 pemangku kepentingan yang kita kenal sebagai hexahelix Circular Economy 5.0, pemerintah, regulasi, komunitas, akademisi, media, dan industri menjadi kunci strategis dalam mewujudkan circular economy. Bapak Ibu yang kami hormati, circular economy yang cerdas bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan dan masa depan dunia. Circular economy 5.0 menawarkan lebih dari efisiensi. Ia mengajarkan kita tentang harmoni. Harmoni antara manusia dan alam, antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, antara keberlanjutan dan keindahan. Sebagai akademisi, pendidik, dan masyarakat yang beriman, tanggung jawab kita bukan hanya pada penciptaan, pengembangan, dan implementasi ilmu, tapi juga pada penanaman etika. Bukan hanya mencerdaskan nalar, tapi juga menghaluskan nurani. Oleh karena itu, mari kita jadikan universitas bukan hanya sebagai pusat keunggulan intelektual, tetapi juga sebagai mercusuar peradaban yang beretika dan estetis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk mengakhiri orasi ini,
perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Yang pertama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai profesor dalam bidang Sustainable Manufacturing. Kemudian Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah atas arahan bantuan yang diberikan selama proses pengusulan jabatan fungsional akademik saya. Badan Pembina Harian atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar dan mengabdi di Unima. Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Dr. Lili Andriani. Ketua Senat, Profesor Insinyur Yun Arifatul Fatimah. Oh, saya sendiri. Ya. Kemudian seluruh pimpinan, wakil rektor, dekan, kepala lembaga, kepala badan, kepala biro, seluruh anggota Senat dan Senat Universitas, Senat Fakultas atas bantuan kerjasama dan bimbingannya. Dekan Fakultas Teknik Unima, Dr. Saifuddin STMT, seluruh pimpinan staf sivitas akademika Fakultas Teknik dan seluruh dosen Fakultas Teknik, terima kasih atas dukungan, semangat dan suasana kekeluargaan yang riang dan akrab. Rektor, wakil rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan sahabat AST PTM, Asosiasi Sains Teknologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang pada kesempatan ini hadir, Profesor Dr. Insinyur Sukamta, Profesor Sunardi, Profesor Joni Sa'afahat Ardiansah, Insinyur Muhammad Aman, senior saya, Insinyur Aris Widyo Nugroho, terima kasih sudah hadir, Profesor Sri Sunarjono, Bapak Rois Fatoni, PhD, Dr. Dan Mungisidi, Dr. Irfan Purnama, Profesor Ahmad Mubin, Dr. Imam Ashari, Dr. Bagus Irawan, Dr. Alia di Januar, Profesor Dr. Anwar Mahruf, Dr. Taufik Tamam, terima kasih atas persahabatan, silaturahmi yang hangat, kekeluargaan yang tulus, serta ruang diskusi yang selalu konstruktif dan membangun. Dalam kebersamaan di bawah Persadikatan Muhammadiyah, kita tidak hanya saling mendukung secara profesional, tetapi juga saling menguatkan sebagai satu keluarga besar perguruan tinggi Muhammadiyah. Para rektor, wakil rektor PTN dan Forum Dekan Teknik Indonesia, Prof. Selo, Prof. Tata Dirgantara, terima kasih atas inspirasi, semangat, kolaborasi, kekeluargaan yang tulus di tengah keberagaman institusi. PTN Indonesia tidak mengenal sekat antara PTN dan PTS. Justru dalam keragaman itulah kita menentukan kekuatan bergerak bersama, maju bersama. Kemudian Ketua Program Studi Teknik Industri, Kandidat Doktor Bapak Afan Rifai. Kemudian dosen pembimbing program sarjana saya yang hadir di sini. Terima kasih Prof. Heru Prastowo. Kemudian juga Insinyur Eko Muhwidodo. Dosen pembimbing S2 saya Profesor Dr. Insinyur Juri Jahlul dari Universitas Indonesia. Pembimbing S3 saya Profesor Wahidul Biswas, Profesor Ilyas Mashar, dan juga Profesor Michel Rosano dari Curtin University. To this extraordinary professor, I extend my deepest respect and gratitude. The knowledge, value, and also exemplary guidance they have shared have been a guiding light throughout my academic journey. Guru saya dan inspirasi saya, Dr. Bambang Purwanggono, Universitas Diponegoro, Insinyur Sigit Widyadinindyo, Wali Kota Magelang waktu itu 2010-2015, Profesor Dr. Kiai Haji Habib Khirzin, terima kasih atas terima kasih mendalam. Saya tidak hanya belajar tentang ilmu dan kepemimpinan, tapi juga tentang makna hidup, keikhlasan dalam pengabdian, serta pentingnya menjaga integritas dan komitmen. Kolega riset saya yang selalu menginspirasi, Profesor Kanan Govindan, Southern University of Denmark, kemudian Prof. Rene van Berkeley, Swiss Asia European Union, Profesor Mitsutaka Matsumoto, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology Japan, and also Dr. Nugroho Adi, Badan Riset Nasional, Dr. Arisman, Center for Southeast Asian Study. Thank you for the collaborative spirit, fresh idea, and commitment to impactful research, which continue to be a positive energy throughout my academic journey. This extraordinary collaboration not only produce work, but also enrich my perspective on science, innovation, and its impact for society. Para kolega yang sering berdebat, seru namun tetap konsisten dengan pendapatnya, Profesor Dr. Muji,
kemudian Dr. Budi Waluyo, Dr. Rohyati Murni, Dr. Ahwi, tetap berdebat dengan saya, jangan berhenti. Kemudian Biro Sumber Daya Manusia khususnya Ibu Umi, terima kasih, saya belajar banyak dari beliau. Kemudian Ibu Hanif yang telah secara tulus membantu menyelesaikan seluruh urusan administrasi dan sebagainya. Seluruh dosen tenaga kependidikan Fakultas Teknik, para guru TK, SD, SMP, SMA negeri yang telah mendidik saya, memberikan fondasi. Bapak Kepala Desa Trasan, Dr. Andes Bagawagita, beserta Bapak Gunawan, anggota DPRD Perwakilan Desa Trasan. Saya belum bisa menjadi warga yang sepenuhnya berbakti, Pak. Tapi saya berjanji akan terus belajar dan berusaha agar suatu saat bisa membanggakan desa tercinta. Kemudian untuk ibuku tersayang, ibuku, Ibu Sri Raharsih, dan ibuku juga, Ibu Sri Huryati, Ibu Masman Andara. Kemudian kakak saya Ika Zulaiha Sumarsono, adik saya Lis Handayani SH, Egano Rikuser, Ema Nur Fitri, Rofi Yulianto, Paman Bapak Samsudin, Bapak Solihin, Ibu Bibi Yayu, Pak Sotik. Kemudian Ibu Mustaidah, kemunakan semua, Atna Wahyu Kusuma, Galuh, Daivano, Ararinda, Kamila, keluarga besar Bani Atmosaman, Bani Zaini yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa henti di setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas kasih sayang dan kepercayaan yang tiada tergantikan. Tadinya ibu saya nggak mau hadir, tapi saya Bu hadir ya. Alhamdulillah beliaunya hadir di sini. Baik, dan kemudian untuk putra putri tercinta Calista Husna Diamanta dan Esos Adrian Noval Maulana dan Krishna Wahyu Esos. Terima kasih atas cinta, kesabaran dan dukungan tiada henti yang selalu menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam setiap langkah hidup saya. Dan untuk seseorang yang selalu hadir dalam diam maupun riuhnya perjalanan ini, jauh maupun dekat, sering-seringnya jauh tapi sering-seringnya juga dekat gitu ya. Suami saya yang tercinta, Mas Ucok, Profesor Zainal Arifin Hasibuan PhD. Terima kasih telah menjadi pendengar paling sabar di antara tumpukan draft jurnal, diskusi riset, laporan, evaluasi dan diskusi tentang masa depan pendidikan ini. Terima kasih telah mengizinkan ruang makan kita untuk diskusi ilmiah, campur dengan sambal terasi dan sop buntut hangat. You are not only wise, you are simply one of the most handsome chapter of my life. Dan para wartawan media cetak dan elektronik yang meliput acara ini, segenap tim PAK di Unima dan segenap tim panitia pengukuran guru besar yang telah mempersiapkan acara ini dapat terlaksana dengan baik, dan semua pihak yang telah membantu dengan doa, semangat, fasilitas, kontribusi dan tenaga yang mendukung kehidupan saya, keluarga hingga memungkinkan saya mencapai jabatan akademik guru besar ini. Demikian apa yang kami bisa sampaikan di dalam orasi ilmiah ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan Samir Guru Besar kepada Profesor Insinyur Yun Arifatul Fatimah, STMT PhD IPU oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Kepada pimpinan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Ketua Badan Pembina Harian Unima, dan Profesor Dr. Insinyur Heru Prastawa, DEA dimohon untuk mendampingi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Joko Prayitno sebagai LLT LLDT Layanan Semarang menyampaikan selamat syukur dan tahniah sukses atas pengukuhan Profesor Insinyur Yun Arifatul Fatimah ST MT PhD sebagai guru besar pada Universitas Muhammadiyah Magelang, salah satu universitas unggul di Jawa Tengah. Sebagai guru besar harus senantiasa melakukan IMIQ, harus senantiasa menghadirkan ilmu, dan ilmu itu harus diamalkan, dan ilmu yang diamalkan itu harus mampu menghadirkan kemanfaatan. Supaya bisa menghadirkan ilmu, amal, dan manfaat, harus senantiasa melakukan IKI, senantiasa melakukan inovasi tiada henti, senantiasa melakukan kreativitas tanpa batas. Inovasi dan kreativitas itu harus dikembangkan dengan invensi yang membumi, invensi yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, bagi kemajuan tanah air dan kemajuan bangsa Indonesia. Selamat dan sukses. Maju terus Universitas Muhammadiyah Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Magelang kepada Dr. Lili Andriani SE MSc, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Widodo Muktio Sugeng Rawuh, matur nuwun sanget. Beliau sekaligus sebagai anggota BPH Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah diwakili oleh Bapak Kiai Dr. Andes Jumari Alangluari, sekaligus juga BPH Universitas Muhammadiyah Magelang, lengkap ini. Yang saya hormati Kepala LL Dikti 6 Profesor Dr. Harun Joko Prayitno MHum yang tadi sudah tapping video karena beliau sedang berada di Jakarta semalam bersama dengan kami. Yang saya hormati Gubernur Akademi Militer atau yang mewakili, matur nuwun sanget rawuhipun. Yang saya hormati Bupati dan Wali Kota Magelang ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Ketua PDM dan PDA Kota dan Kabupaten Magelang yang rawuh pada hari ini. Yang saya hormati Ketua BPH dan anggota BPH Universitas Muhammadiyah Magelang, Bapak Dr. Andes Sugiono MSI. Yang saya hormati Bapak Profesor Insinyur Heru Prastowo Dea sebagai dosen pembimbingnya Bu Yun, matur nuwun rawuhipun. Yang saya hormati Ketua Senat dan anggota Senat Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4. Yang saya hormati Forkompimda Kota dan Kabupaten Magelang yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu yang rawuh pada hari ini. Yang saya hormati para rektor dan direktur perguruan tinggi yang rawuh pada hari ini. Yang saya hormati Rektor Senior Unima yang rawuh Profesor Dr. Khairil Anwar, matur nuwun sanget. Bapak Insinyur Eko Muhwidodo yang saya hormati Dekan juga Wakil Rektor 1 senior, saya bilang senior, beliau Bapak Insinyur Bambang Purwanggono MN, matur nuwun sanget. Ini tebih-tebih dari Undip Semarang.
Yang saya hormati sesepuh yang rawuh pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Habib Khirzin, matur nuwun sangat, sekaligus keluarga dari Buyun Arifatul Fatimah. Yang saya hormati Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Magelang, seluruh dekan fakultas, kepala badan, kepala lembaga, kepala kantor, biro di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang saya hormati keluarga Profesor Insinyur Yun Arifatul Fatimah yang rawuh pada hari ini, Bapak, ibu-ibu, karena ada 2 ibu-ibu yang rawuh, putra putri keluarga Buyun, sekaligus spesial untuk Buyun, menika Prof Ucok. Paling mudah begitu, Prof. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan pada hari yang sangat istimewa. Hanya bagi Profesor Yun Arifatul Fatimah dan keluarga yang pada hari ini dikukuhkan sebagai guru besar bidang sustainable manufacturing, namun juga bagi sivitas akademika Unima. Karena pencapaian ini merupakan bagian dari perwujudan universitas sebagai Center of Excellence yang memiliki mandat untuk menjadi pelopor perubahan. Atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Magelang, saya menyampaikan ucapan selamat yang setinggi-tingginya kepada Profesor Yun Arifatul Fatimah. Gelar ini bukan sekadar simbol akademik tertinggi tentu, akan tetapi juga merupakan pengakuan atas dedikasi yang sangat panjang, integritas dan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi di Indonesia. Dan kebanggaan ini tentu saja bertambah karena Profesor Yun Arifatul merupakan alumni Unima Program Studi Teknik Industri tahun 97. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Yang kemudian melanjutkan program masternya di Universitas Indonesia dan doktoralnya di Curtin University Australia. Hadirin yang berbahagia, sustainable manufacturing tentu bukan hanya tren akademik, tetapi sebuah kebutuhan global yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Buyun Arifatul Fatimah, yang memang sangat mendesak karena dunia industri saat ini dituntut tidak hanya fokus pada output dan efisien, tapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan, nilai-nilai berkelanjutan. Tadi tentu disampaikan beberapa hal yang kemudian 5.0, keterlibatan dari manusia, keterlibatan sosial, budaya dan sebagainya menjadi perhatian beliau. Disinilah peran penting keilmuan ini menjadi jembatan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab ekologi, baik dari skala nasional ataupun internasional. Kami yakin kehadiran beliau sebagai guru besar tidak hanya memperkuat barisan ilmuwan di kampus, tetapi juga menjadi inspirasi bagi mahasiswa, kolega dan juga industri yang sedang mencari arah baru di tengah tantangan global ini. Tentu di Unima ini menjadi satu kebanggaan tersendiri. Kerjasama yang kami lakukan bersama dengan Kabupaten dan Kota Magelang ini yang manfaat yang paling dekat, yang sudah kita lakukan melalui hasil riset beliau bersama dengan kolega atau researcher yang lain, baik itu yang berasal dari dalam ataupun luar negeri, menghasilkan banyak produk. Salah satu yang dipergunakan bahkan oleh Kota Magelang yang sudah dipergunakan adalah teknologi tepat guna beliau yang dimanfaatkan terkait dengan pengelolaan sampah. Demikian juga menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, ini menjadi sampah yang menjadi permasalahan kita bersama. Insya Allah bersama dengan Buyun dan para peneliti yang lain akan membantu. Yang paling dekat adalah Kabupaten dan Kota Magelang, yang harapannya itu menjadi satu pilot project yang nanti bisa dimanfaatkan, digunakan oleh seluruh kabupaten dan kota lain. Tentu saja demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu inilah yang disebut dengan university berdampak, yang sekarang menjadi perhatian dari pemerintah. Yang namanya perguruan tinggi tentu memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Buyun secara pribadi hasil risetnya ini tentu sangat luar biasa dan sekaligus ini menjadi
apresiasi yang setinggi-tingginya kami sebagai lembaga perguruan tinggi yang menaungi yaitu Universitas Muhammadiyah Magelang sangat bangga dengan beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, saya juga ingin menyampaikan tambahan penghargaan kepada Bu Yun dan seluruh sivitas akademik yang telah memberikan sumbangsih, doa, dan dukungan dalam perjalanan panjang Bu Yun. Sebab pencapaian hari ini merupakan hasil sinergi dan semangat kolaboratif bersama. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua, terutama para dosen muda, termasuk diri saya. Saya dosen yang sudah tua, untuk terus menyatakan semangat belajar, mengembangkan riset, berkontribusi kepada pemberdayaan masyarakat, dan tentu saja meningkatkan kolaborasi agar kita dapat meraih pencapaian yang sangat luar biasa. Sekali lagi selamat kepada Profesor Yun Arifatul Fatimah atas pengukuhan. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, semangat, keberanian, dan keikhlasan. Selamat sekali lagi Bu Yun. Kalau saya mendapati pengukuhan di guru besar dimanapun, berkali-kali saya dapati itu, tapi Bu Yun luar biasa, kuat. Perempuan yang sangat struggle, kuat, luar biasa. Catatan saya, beliau tidak menangis. Yang menangis kepala saya tadi. Nah ini luar biasa. Sekali lagi selamat Bu Yun. Terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Profesor Dr. Widodo Muktio SE MKom MH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi su'adin wa ismata wa salamata minas syaitanir rajim. Syada la ilaha illallah wa syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati para tamu undangan dari PWM, PWA, PDM, PDA, yang kami hormati senior kami, saudara kami, Bapak Kiai Haji Habib Kirsin, dan ternyata keluarga Ibu Profesor yang sedang dikukuhkan. Yang kami hormati mantan rektor, ada Prof. Hairil Anwar, ada Pak Eko Widodo, dan para senior wakil rektor. Yang kami hormati Ketua BPH dan jajarannya, Pak Sugiono dan jajarannya, teruntuk ini yang punya gawe, Pak dan Ibu, khususnya Bu Rektor Unima yang tadi ikut menangis menyaksikan timnya yang dikukuhkan sebagai profesor, juga jajaran Ketua Senat, anggota Senat, pimpinan fakultas, lembaga, prodi, dan tentu saja yang kami hormati, tadi sudah memberikan kata sambutan Bapak LL Dikti, Profesor Herun Joko Prayitno,
yang lewat Zoom sudah memberikan apresiasi kepada kita sekalian. Yang pertama tentu saja puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan kepada kita sekalian, yang sudah mampu menyisihkan waktu, mendapatkan kesempatan silaturahim, silatufikri. Hari ini 20 menit kita diberikan tausiah oleh guru besar yang sedang hangat keluar dari oven, dan tausiahnya tausiah dunia akhirat. Ini Pak Ketua BPH dan jajarannya. Saya merasa mendapatkan banyak catatan penting. Tentu kami mewakili Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada Ibu Profesor Insinyur Yun Arifatul Fatimah ST MT PhD yang sudah berhasil meraih jabatan yang paling tinggi, yaitu guru besar. Dan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, layaknya Unima juga, yang saat ini juga termasuk perguruan tinggi PTMA yang unggul. Kita beri aplaus untuk Unima kita. Ternyata tidak hanya melayani pendidikan pengajaran jenjang diploma, S1, S2, dan bahkan S3, tetapi dalam tata kelola amal usahanya dituntut untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Dan hari ini kita saksikan ada satu produk Unima, yaitu pengukuhan guru besar Profesor Yun Arifatul Fatimah. Perlu saya sampaikan info dari Ibu Rektor, kita punya 172 dosen dan 41 bergelar doktor. Artinya sudah 23,8% yang bergelar doktor, dan masih ada 42 yang sedang belajar deg-degan untuk bisa ujian terbuka. Harapan kami kalau ini lulus semua, insya Allah 2-3 tahun lagi Unima akan meraih 48% tenaga pengajarnya adalah doktor. Dan tadi waktu di transit kami tanya Ibu Rektor, ini kira-kira siapa yang sudah lektor kepala? Ternyata Bu Rektor juga sedang mau mengajukan. Tapi ini sudah dipanas-panasi Ibu WR1, sehingga Ibu WR1 ini sekaligus juga menjadi role model untuk semua jajaran di Unima. Siapa yang nggak punya cita-cita profesor, saya yakin semua yang berkhidmat di perguruan tinggi kita ini tentu ingin menjadi profesor. Mari kita berlomba-lomba kebaikan, karena bagaimanapun juga tadi disampaikan manusia ternyata dalam surat Ar-Rum 41 ini berbuat kerusakan. Dan diingatkan juga dalam surat Al-A'raf 56, ayo berbuat baik, karena antara malaikat dan setan ini berlomba-lomba. Mudah-mudahan kita sebagai agent of change, center of excellence, ini selalu mewujudkan semangat untuk berbuat baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Yun Arifatul Fatimah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ada satu buku yang ditulis oleh Stephen Collins yang berjudul What Are Universities For? Menyebutkan bahwa universitas adalah institusi yang berfungsi untuk memelihara, memahami, mengembangkan dan mewariskan warisan intelektual, ilmiah, dan artistik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perguruan tinggi bukan sekedar pencetak ijazah, melainkan sebagai pusat produksi makna dan pengelolaan warisan intelektual masyarakat. Bahkan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah menjadi penjaga nurani kolektif masyarakat. Ide-ide besar yang telah diproduksi harus dikritisi kembali
nilai-nilai diuji sampai terus-menerus menghasilkan sebuah tesa, antitesa, sintesa secara terus-menerus. Hari ini tadi sudah dipaparkan oleh Profesor Yun bahwa ternyata peradaban masyarakat dan peradaban teknologi itu beriringan. Sekarang disebut dengan teknologi 4.0 menuju teknologi 5.0. Dan masyarakatnya juga sebetulnya sekarang ini masyarakat informasi menjadi masyarakat 5.0, super smart society. Inilah yang saya kira kita semua dituntut, baik secara formal maupun informal, itu menjadi masyarakat 5.0, masyarakat super smart society. Tidak lagi masyarakat sekedar informasi, information society. Output dan outcome yang dihasilkan tidak hanya untuk kebutuhan masa kini, tapi juga untuk masa depan. Agar praktek logika utilitarisme atau orientasi lulusan yang berbasis pada praksis memenuhi pasar saja itu tidak dangkal dan kering, perlu ditopang dengan membangun kesadaran skeptis dan ruang reflektif akan terjadi kelangsungan dialog antar kita, antar generasi. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yun tadi, saya kira sangat sustainable, holistik, dan integratif. Makanya saya hanya menduga-duga ini Prof Yun. Putra-putrinya nggak ada yang dieksakta, sosial semua. Jadi kalau dalam paradigma perkembangan peradaban komunikasi itu saya lihat ini teknologi, ini society. Jadi antara teknologi dengan society ini beriringan supaya kita bisa jumbuh. Teknologinya 5.0 maka masyarakatnya super smart society. Jadi putra putri Prof Yun ini diharapkan menjadi super smart society. Mudah-mudahan amin. Dan buat PTMA khususnya Unima, kita dituntut untuk terus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki amanat historis dan kultural dari Perserikatan Muhammadiyah, seperti implementasi catur dharma. Jadi strategi PTMA ini adalah strategi beda. Kita tidak hanya tridharma, tapi catur dharma, di mana di dalamnya ada sebuah value besar, payung besar, yaitu AIKA. Semua kita, mahasiswa, dosen, karyawan, sivitas akademik semuanya, alumni, itu mesti mengenal apa itu AIKA di dalam sanubarinya. PTMA manifestasinya di bawah Perserikatan Muhammadiyah hadir dengan spirit perjuangan, pemikiran keagamaan, dan praksis sosial yang khas. Pemikiran yang dikembangkan senantiasa melihat ke masa depan yang dituntut untuk kemudian menggali kedalaman visi para founding fathers Perserikatan Muhammadiyah dalam membentuk jati diri umat dan masyarakat Indonesia yang saat ini kita tahu sangat plural, dan Muhammadiyah senantiasa alhamdulillah diterima di seluruh jajaran masyarakat bangsa Indonesia. PTMA terus didorong untuk berkontribusi menjadi produsen pengetahuan yang aktif, menelurkan berbagai hasil kajian, riset, invention, dan mampu mendokumentasi berbagai bentuk publikasi, baik yang bersifat ilmiah populer, buku, dan seterusnya. Perlu kami sampaikan, Muhammadiyah beberapa perguruan tinggi yang lain sudah bekerja sama dengan Elsevier, menyebutkan bahwa kita jurnal yang sudah direkod oleh Elsevier ada 17.669, dan Unima sudah tergolong 16 besar. Kita beri aplaus untuk Unima, meskipun angkanya masih perlu ditingkatkan. Karena yang di atas 2000 itu UMY, UAD, UMS, UMM. Unima saat ini baru 389, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi potret. Hari ini ada 2 guru besar yang dimiliki Unima.
Dan harapannya tentu saja akan lahir guru besar yang lain dan akan lahir doktor yang lain. Bahkan minggu yang lalu pimpinan kita, Wakil Rektor 4 juga ujian terbuka. Kemudian kebetulan saya penguji di situ. Saya sampaikan mana bukunya Mas Sigit. Jangan hanya bangga jadi pejabat universitas, tapi banggalah menjadi scholar universitas yang produktif. Ini pesan yang saya kira penting untuk menjadi pejabat kampus itu harus produktif. Bapak Ibu yang saya hormati, PTMA yang visioner menjadi moral memory of the society dan juga menjadi critical consciousness yang tidak terpengaruh oleh tekanan jangka pendek, kepentingan pasar ataupun politik kekuasaan. Muhammadiyah rasanya menjadi perguruan tinggi yang sangat eksis dan punya jaringan yang luar biasa besarnya. Kita punya hari ini, per hari ini ada 163. Beberapa hari yang lalu kita tambah universitas dari Papua Barat, Universitas Teluk Bintuni. Artinya apa? Sekali lagi, kita adalah jaringan PTMA yang mudah-mudahan ini akan bisa membawa visi misi besar perserikatan. PTMA dengan akar nilai Islam yang berkemajuan mesti terus membangun nalar publik yang mencerahkan, bukan hanya dalam bentuk pengajaran yang formal di kampus, tetapi juga melalui kerja-kerja kebudayaan, kerja advokasi, nilai dan revitalisasi memori gerakan. Tanpa fungsi kritis yang bersandar pada historis PTMA hanya akan menjadi operator sistem dan bukan penggerak perubahan. Di tengah kita sedang menggelurakan upaya membangun peradaban yang lebih manusiawi dan unggul. Akhirnya sekali lagi kami mewakili Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah mengucapkan kepada Profesor Yun Arifatul Fatimah beserta keluarga, beserta juga keluarga Unima, mudah-mudahan ini akan memberikan berita baik, inspirasi baik, dan akan diikuti oleh semua kita menjadi lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akan saya tutup dengan pantun, meskipun ini bukan di Melayu. Burung kedasih keras suaranya, asik mandi di atas meja. Terima kasih atas silaturahimnya, semoga menjadi ibadah kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan oleh Profesor Dr. Insinyur Heru Prastawa DEA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena hanya dengan ridhonya kita bisa berkumpul di dalam gedung ini untuk mengayu bagyo pengukuhan dari Prof. Yun Arifatul Fatimah. Sebenarnya nggak siap karena kemarin dikabari kalau iya saya akan dikontak, ya, ternyata sampai tadi nggak dikontak. Ya kesan, ya jadi ya kesan pesannya saya tanya. Tanggal 21 Desember yang lalu, saya menulis di 2 akun medsos saya, yaitu di Facebook dan Instagram. Di situ saya mengekspresikan
bahwa saya punya kebanggaan karena 3 orang yang saya bimbing hampir bersamaan SK guru besarnya keluar. Ya. Jadi yang pertama Profesor Ronald Sukwadi, Dekan Fakultas Biosains Inovasi di Universitas Atmajaya Jakarta. Dan yang kedua adalah Prof. Yun Arifatul, dan yang ketiga adalah bimbingan saya di S1 Undip, Prof. Novi Susanto. Kebetulan keluarnya hampir bersamaan, tapi Prof. Yun pengukuhannya yang terakhir. Ya, saya kira ini jadi dikukuhkan atau tidak. Ternyata minggu kemarin ya, Prof. mohon bisa hadir untuk pengukuhan saya. Ya, saya siap ya, karena Pak Bambang juga diundang. Jadi karena Pak Bambang senior saya, ya, saya juga siap untuk mengawal. Yang kedua, ya, kesan saya pada Prof. Yun, ya, itu etos juangnya cukup tinggi. Ya. Semangatnya, ya, kalau yang ini, yang bapak-bapak itu banyak kalahnya. Ya. Jadi saat itu saya membimbing tahun 96, akhir 96 dan awal 97. Ya. Dan bukti kegigihannya, kalau menunggu bimbingan saya ke sini paling seminggu hanya sekali atau seminggu 2 kali. Ya, karena tadi untuk pengennya cepat, ya. Jadi ke Semarang dengan almarhum, ya, dan saya masih ingat yang dibawa adalah carry merah. Benar Prof ya? Ya. Dan kadang-kadang sampai rumah saya belum mandi, ya terpaksa harus ya tunggu sebentar, ya. Dan kemudian kalau sekolah S2 itu saya berikan rekomendasi, ya, karena saya sebagai pembimbing dari S1-nya. Dan kebetulan di UI juga dibimbing oleh kolega Prof. Yuri, ya, Prof. Yuri Jagul. Tapi waktu, ya, jadi artinya sudah ada semangat untuk ya kuliah tidak di kotanya sendiri, ya, sudah di UI. Kemudian saya dengar lagi berita, ya nggak mau, pengennya lebih jauh lagi. Ya. Ternyata sekolahnya di Curtin University, ya. Kemudian perjalanan di sana, ya, yang jelas lulus sudah berhasil mengalahkan pembimbingnya. Ya. 2014 saya baru sekolah di ITS karena saya masuk 2011. Tapi 2014 Prof. Yun sudah lulus. Ya. Tapi karena takut kualat, ya, guru besarnya saya duluan. Ya. Jadi saya lulus S3 itu 2019, kemudian SK saya keluar 2023. Ya. Tapi Prof. Yun, ya, baru 2 tahun kemudian. Ya. Tapi yang jelas guru yang baik kalau muridnya lebih sukses. Berarti kesimpulannya saya adalah guru yang baik. Ya. Dan ya, kalau pesan saya tadi sama dengan sebelumnya, ya kita tunggu karya-karya dari Prof. Yun, ya, yang lebih ke depannya. Ya. Kemudian mumpung saya ada di mimbar ini, saya juga berpesan tidak ke Prof. Yun tapi ke ini kolega-kolega saya, ya, seharusnya segera menyusul Prof. Yun. Ya. Di sini ada Pak Aman, ada Pak Apan, ya, banyak. Ya. Jadi seperti harapan Bu Rektor dan Prof. Widodo tadi, ya, semoga segera disusul yang followernya. Ya. Jadi jangan dibiarkan Prof. Yun sebagai leader, ya, dalam waktu yang lama, ya. Bisa disusul yang lain.
Kemudian untuk mengakhiri ya saya ucapkan selamat khususnya kepada Prof. Yun, kemudian keluarganya, keluarga besar, baik suami, saya lihat 2 ibu juga menyaksikan, putra-putranya, ya, kemudian juga fakultas dan tentu saja Unima. Ya. Jadi sekali lagi selamat. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Agus Miswanto SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada siang hari ini dalam rangka untuk menghadiri pengukuhan guru besar Universitas Muhammadiyah Magelang. Karena itu karuniakanlah kepada kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah berkah-Mu, rahmat-Mu dan ridho-Mu, dan kepada segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang, wabil khusus kepada Ibu Profesor Insinyur Yun Arifatul Fatimah beserta keluarganya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyibah wa qalban khashi'ah wa yakinan shadiqa wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah karunia ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, dan kami memohon kepadamu ya Allah karunia hati yang khusyuk, keyakinan yang benar, serta amal yang senantiasa Engkau terima. Allahumma innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawafana ma'al abror. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru kepada kami untuk beriman kepadamu ya Allah, dan kami pun beriman kepadamu dan bertakwa kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan kesalahan kami, dan wafatkanlah kami nanti di kemudian hari dalam keadaan husnul khotimah bersama orang-orang yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah universitas ini ya Allah, Universitas Muhammadiyah Magelang, sebagai universitas yang baik dan unggul, dan jadikanlah orang-orang yang ada di dalamnya sebagai orang-orang yang soleh, yang senantiasa taat kepada kehendak dan syariat-Mu. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala mardon illa syafaitah, wala dhullan illa hadaitah, wala hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami
Janganlah Engkau meninggalkan kami di mana kami dalam keadaan berdosa, kecuali Engkau memberikan ampunan untuk kami. Jangan pula Engkau meninggalkan kami ya Allah di mana kami dalam keadaan tersesat, kecuali Engkau memberikan arah dan petunjuknya. Janganlah Engkau meninggalkan kami ya Allah di mana kami dalam keadaan sulit ataupun menghadapi kesulitan, kecuali Engkau memberikan jalan keluar untuk kami. Janganlah Engkau meninggalkan kami ya Allah di mana kami dalam keadaan sakit dan menderita, kecuali Engkau memberikan obat untuk kami. Dan janganlah pula Engkau meninggalkan kami ya Allah di mana kami dalam keadaan butuh dan susah, kecuali Engkau memenuhi kebutuhan kami itu pada saat kami hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror yal aziz yal ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Magelang ditutup oleh Sekretaris Senat. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Magelang dengan acara pengukuhan guru besar Universitas Muhammadiyah Magelang saya nyatakan ditutup. Senat Universitas Muhammadiyah Magelang meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dimohon untuk berfoto bersama dengan Profesor Yun Arifatul Fatimah. Kepada Profesor Bambang Setiaji, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang, dimohon menempatkan diri. Selanjutnya silahkan untuk bersiap Bapak Ibu tamu undangan Forkopimda Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, Bapak Evin DPRD Magelang.
Selanjutnya untuk bersiap dimohon para keluarga Profesor Yun. Pak Khairil dan Pak Habib izin didulukan sebelum keluarga. Iya. Oke. Pak Bambang Purwanggono, Pak Khairil Anwar, Pak Habib Irzin, tiga itu. Kepada Bapak Bang Purwanggono, kepada Pak Khairil dan Pak Khairil Anwar dan Habib Izin dimohon untuk foto bersama. Kepada keluarga besar Fakultas Teknik diharapkan untuk tidak meninggalkan ruangan. Dimohon kepada keluarga Prof Yun untuk berfoto bersama.
Kepada para tamu undangan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.